Tauhid Metafisik Channel, spiritualis yang memiliki ilmu kebatinan tingkat tinggi, yang merupakan spesialis, pakar, dan master yang membahas tentang ilmu vibrasi antara diri, Tuhan, dan alam semesta, membahas tentang ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, dan mengupas tuntas rahasia tentang ilmu mustika, pusaka, dan benda berdua. Update video terbaru dan bantu kembangkan channel ini dengan mengklik lambang merah subscribe dan lonceng notifikasi gratis. Tidak ada ruginya untuk mengklik lambang merah subscribe, gratis, dan gratis. Selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini di channel Tauhid Metafisik Channel, karena banyak juga pertanyaan ya yang sedikit rumit untuk dijawab, tapi akan saya mudahkan penjelasannya supaya Anda bisa mengerti. Yang judulnya adalah bagaimana cara membedakan energi negatif ataukah energi khodam atau jin fasik pada sebuah pusaka atau batu mustika atau batu akik dengan merasakan energi nur ilahiyah ataukah yang sangat positif pada benda ataukah pusaka ya. Nah, itu judulnya. Jadi tonton video ini sampai selesai supaya Anda mengerti detailnya ya. Dan ini ada saya bawa sampel saja ya. Ini ada keris semar yang besar, ada di sini cincin fosil mani gajah, ada fosil galih kelor ya. Ada juga saya bawa genitri yang sangat besar ini. Nah, kita akan membahas detail bagaimana perbedaannya supaya Anda mengerti. Nah, tentunya di setiap video saya ya, saya selalu mengarahkan kalau yang ingin mengecek energi benda, saya buat banyak tahap ya. Ada sekitar 5 tahap cek energi ya. Baik itu dengan melakukan amalan yang dilakukan dengan meditasi ataukah zikir nafas ataukah dengan membaca sholawat dan sebagainya. Itu dari tahap awam ya, mengenal energi tersebut dari alam bawah sadar Anda, itu dari sangat awam sampai menuju tingkat cakra ajna ataukah membuka third eye Anda yang di sini atau mata batin ya. Mata batin itu bukan di dada, ingat ya, dia adalah cakra ajna. Disinilah pusat inti spiritual manusia, pusat informasi semesta di dunia ini, pusat informasi yang akan terjadi dalam mimpi Anda terima ataukah yang masih bisa disebut saudaranya firasat ya, itu di sini, bukan di hati Anda. Tapi orang banyak memahami bahwa mata batin itu hatinya yang melihat, tapi bukan. Nah, yang Anda lihat pun seperti lambang Dajjal yang mata satu, itu sebenarnya di semua otak manusia itu ada ya. Lambang Dajjal yang seperti mata satu yang memiliki alis ataukah memiliki lambang-lambang seperti Anda lihat di Illuminati, itu sebenarnya di semua kepala manusia ada. Nah, itulah pusat ilmu spiritual, pusat kecerdasan, pusat informasi semesta yang membuat orang super cerdas, bahkan memiliki kemampuan yang luar biasa. Itu namanya cakra ajna ataukah mata batin. Nah, banyak teknik cara-cara untuk membuka dimensi yang ada di cakra ajna Anda, yang tujuannya adalah untuk melihat ya. Kalau Anda pengen melihat visualnya ya, itu dengan ajna Anda ya. Bahkan dalam posisi memejamkan mata aja Anda mampu melihat energinya. Kalau orang yang sudah ahli, dia mampu dengan mata terbuka pun mampu melihat ya. Jadi itu pun kalau manusia yang normalnya, dia harus melakukan meditasi ataukah
melakukan amalan baru akan terlihat ya. Meskipun dia pun indigo, dia pun belum tentu bisa melihat sesuatu dalam benda ini, kecuali dia harus melakukan ritual yang saya bilang tadi ya. Nah, kalau Anda membuka cakra ajna, mata batin Anda, itu di Indonesia dan di Eropa dan di berbagai belahan dunia itu meyakini itu semuanya ya. Dan mereka menggunakan cara-cara berbeda. Ada yang menggunakan teknik visual yang dibuat dalam bentuk video berputar-putar ya, untuk merangsang saraf pineal gland Anda terbuka di sini. Ada yang dengan teknik meditasi, ada yang dengan teknik setiap pagi melihat cahaya biasnya, ada yang melakukan amalan-amalan zikir, dan ada yang menggunakan dengan bahan-bahan alam ya. Dan bahan alam itu pun berada di negara yang jauh yang disebut dengan ayahuasca namanya ya. Cuman memiliki risiko tertentu ya kalau orang yang tidak pernah sama sekali membuka secara perlahan. Berbagai macam cara. Nah, ketika Anda sudah mampu ke level itu, maka segalanya akan terlihat. Cuman harus ritual dulu ya. Nah, itu untuk melihat bentuk sesuatu yang ada pada benda ataukah genitri ataukah pusaka apapun itu. Nah, tampilan visual kalau dia nur ilahiyah, tampilan visualnya sering saya bilang kepada teman-teman yang aktivasi, kalau orang paham spiritual khususnya dalam melihat sesuatu energi di dalam benda, dia akan melihat seperti 3 jenis cahaya. Ada yang seperti satu titik tapi dia bergetar satu arah, ada yang seperti 3 titik dan 3 melebar pada bendanya menyala-nyala, ada yang sampai menyebar menyala-nyala dan dia seperti bergetar. Kurang lebih ilustrasi visualnya seperti cahaya ya. Kalau Anda membuka ajna Anda pada benda yang berenergi positif ataukah nur ilahiyah. Nah, jadi bukan bendanya ini ya, tetap bendanya memiliki kekuatan pemanggil, tapi sesuatu yang menyelimuti energi pada benda ini ya. Seperti ini kadang pas saya memiliki ada waktu itu 3 kalau nggak 4. Ini sisa 1. Di 4 itu ada satu yang sangat berat dengan fisik sama, bentuk sama, dalamnya sama. Itu sangat-sangat berat dan semua orang yang memegang secara normalnya itu jauh berbeda beratnya, bahkan menggetarkan semua saraf-saraf di sebelah kiri atau kanan seperti aliran listrik kecil. Nah, itu sudah saya lihat ketika saya mengambil benda ini, sudah saya rasa ya, sehingga itu saya netralisir, kosongkan langsung, karena itu adalah energi negatif. Kadang kalau negatifnya terlalu besar, dia berat benda itu. Dan itu pun saya netralisir dan saya aktivasi, ritualkan. Ya. Nah, kadang kalau Anda misalnya punya gemstone, kadang Anda tidak pernah buka lama atau Anda mendapatkan dari orang, tiba-tiba kalau Anda pegang kadang-kadang sangat panas, bukan panas normal ya. Panas kadang-kadang seperti saya, sampai memegang benda itu stroke ringan. Nah, itu adalah energi menunjukkan eksistensinya pada benda tersebut, sesuatu energi. Saya sampai stroke kecil memegang benda tersebut dan hanya di benda itu. Ada di sebuah benda juga yang saya sudah miliki dulu ya, dulu banget itu ketika saya malamnya setelah mengambil barang itu, malamnya saya melihat genderuwo yang sangat besar ya, macam-macam pengalaman itu real ya. Dan kalau dia negatif energinya, kalau Anda dengan membuka cakra ajna, maka dia terlihat seperti asap hitam ya, itu yang pertama. Ada yang seperti tampilannya seram tapi versi kecil ya. Kalau saya melihat di dalam benda itu bentuknya kecil ya, seperti
tampilan yang aneh-aneh, asap hitam ataukah seperti jin yang aneh gitu ya, yang seram, tapi porsi bias ya. Kalau diritualkan lebih dalam, Anda memejamkan mata dan menguatkan zikiran itu, maka dia akan terlihat lebih besar. Bahkan Anda bisa melihat dalam jarak bayangan yang dekat ya, jarak langsung berhadapan ya. Nah, itu bentuknya kalau negatif asap hitam ataukah kadang asap putih ya. Nah, ataukah bentuk jin yang rupanya aneh. Ada bahkan dari teman yang selalu melihat sesuatu yang mengasap dari batunya ya, setiap malam tertentu. Itu saya suruh kalau nggak netralisir, buang saja, karena itu bikin hidup nggak benar. Nah, seperti itu. Jadi itu tampilan visualnya dengan membuka ajna ya, ataukah mata batin. Nah, bagaimana di dalam perasaan normalnya awamnya manusia? Nah, kalau dia positif ya, misalnya ini positif Anda pakai energinya, jadi Anda merasakan ada perubahan dalam kehidupan Anda, meskipun sedikit ya, perubahan yang jauh lebih baik ya. Anda pun dekatnya kepada Tuhan lebih baik ya. Anda pun semakin berakhlak mulia. Anda pun lebih sensitif atas sifat dan karakter orang. Bahkan Anda mampu menebak dan hal itu selalu terjadi ya. Bahkan perubahan dalam kesehatan pun Anda rasakan. Itu dalam hal positifnya. Spiritual Anda lebih tajam ya. Dan dia pun meskipun positif, sering ada sebuah benda yang meskipun positif itu membuat saya sampai seperti stroke ringan. Sebenarnya itu adalah dia menunjukkan eksistensinya sebagai energi positif. Nah, kalau dia negatif, benda itu membuat Anda lebih cepat emosi, sedikit sakit hati langsung ngamuk-ngamuk, bahkan memukul ya. Terus ibadah Anda semakin berkurang dan Anda selalu mimpi-mimpi buruk ya, mimpi yang aneh-aneh, ataukah baik Anda melihat sapi berlari ataukah ular dan sebagainya. Karena di jin itu biasa menyerupai dirinya seperti ular ya, anjing, bahkan sapi ya. Nah, kalau Anda mimpi seperti itu negatif. Dan itu kadang-kadang membuat badan Anda panas, sedikit panas, berbeda dengan panas biasa. Bukan karena panas terik ya, tapi berbeda, meskipun dingin dia membuat Anda panas, rasa badan Anda. Dan kalau dia negatif, tentunya bisa saja kehidupan rumah tangga menjadi memburuk dan hal-hal yang tidak baik yang akan dirasakan, meskipun itu menghasilkan efek. Misalnya Anda menggunakan benda itu, rezeki Anda jauh lebih banyak, tapi efek negatifnya itu yang saya jelaskan tadi ya. Karena sesuatu khodam atau jin ya, itu tidak akan bekerja tanpa diupah apapun ya. Seperti itu, sama dengan manusia. Nah, kalau dia energi nur ilahiyah, tampilannya jadi itu seperti garis-garis, ada yang kecil lurus ya, ada yang 3 lurus seperti ini cuman bergetar-getar, ada yang banyak. Kalau yang negatif visualnya itu aneh lah ya. Nah, cara untuk mengeceknya ada sebenarnya di video Muhammad Hamdan Al-Ghazali, dengan membaca amalan-amalan yang Anda genggam dan pejamkan mata. Ada yang mampu 15 menit, ada yang 30 menit, ada 1 jam. Dan nanti Anda akan melihat satu garis di sana warna putih ataukah hitam bisa ya. Dan di sana akan berkeliling sebuah gambar ataukah asap ataukah warna. Dan disitulah Anda akan melihat seperti visual-visual. Kalau dia kosong, bukan jin, dia energi, dia kosong. Kalau dia energi bukan jin, maka dia kosong. Kalau dia ada jin, maka dia akan terlihat bentuk fisiknya. Bahkan saya pernah melihat kepala saja yang mirip syekh, tapi kepala saja dan agak seram ya. Nah, itu visualnya yang
amalan-amalannya Anda bisa lihat di video Muhammad Hamdan Al-Ghazali ya. Anda bisa lihat cara melihat hodam untuk pemula, karena kalau dijelaskan di sini sangat lama ya untuk melakukan ilustrasi melihat energi tersebut. Nah, kalau Anda mau merasakan lebih mudah lagi ya, Anda sering merasakan benda tersebut lebih dingin. Itu memang benar adanya ya. Kalau dia sering lebih dingin ya, lebih dingin, barangnya dinginnya berbeda dengan yang lain, dinginnya enak, sejuk, maka itu energi positif. Ini secara rasa ya. Nah, kalau dia sering panas ya, bukan hangat ya, panas ya kadang-kadang, nah itu ada dua hal. Itu bisa jadi pertama karena dia memang dari alam, seperti badar besi, seperti fosil kijing bungkem, seperti muntah besi, itu dari alam sudah panas ya, tidak bisa dihilangkan karena wataknya seperti itu ya. Nah, ada yang kedua karena khodam ataukah jin fasik pada benda tersebut ya, yang selalu saya balikan penjelasannya ke ciri-ciri yang kita alami tadi, seperti mudah emosi ataukah lebih malas ibadah dan ingin kelahi terus. Nah, itu sedikit rincian. Nah, kurang lebih seperti itulah penjelasan mudahnya ya. Jadi untuk amalannya ada saya siapkan di video Muhammad Hamdan Al-Ghazali ya. Ada yang cek energi tahap 1 untuk yang dasar pemula ya, untuk yang Anda ingin merasakan gimana sih rasanya pergerakan energi, atau membuktikan bahwa di diri Anda pun memiliki energi alam bawah sadar yang kuat ya. Itu masih dalam ilmu hipnoterapika ya, tapi itu ada kaitannya dengan metafisik karena tidak bisa dilihat dan diraba ya. Nah, yang part 2 ataukah cara melihat hodam untuk pemula ada saya banyak jelaskan. Nah, dan benda-benda seperti ini dia menyerap energi ya. Dia menyerap energi. Kenapa? Karena segala sesuatu yang ada di dunia ini berasal dari energi ya. Lebih kecil dari atom itu energi. Semesta ini dan segala-galanya tercipta dari energi. Kayu kita, besi, kuningan, itu semua dari energi, sehingga dia menyerap satu sama lain. Jangan kira bahwa benda-benda di sekitar Anda tidak menyerap energi. Bahkan tembok pun itu mampu menyerap visualisasi energi, dan cara melihat visualisasi itu bisa dengan frekuensi theta ya. Makanya banyak ahli ataukah indigo dalam sebuah tempat yang sudah ditinggalkan yang begitu seram, di tempat itu ada pembunuhan, dia mampu melihat visualisasi, bahkan menyium bau darah ketika dia dibantai melalui tembok sekitar, kadang melalui kayu-kayu atau melalui plafon-plafon. Itu mampu memancarkan bias visualisasi kejadian masa lampau dengan membuka cakra ajna dan melakukan penelusuran dengan frekuensi theta, frekuensi semesta pada diri Anda. Nah, seperti itu penjelasan pada kali ini, semoga berkah manfaat ya. Jangan lupa dukung terus channel Tauhid Metafisik, gratis, tidak ada ruginya ya. Dan Anda juga bisa mengunjungi channel pertama saya yang saya jelaskan tadi, tempat lihat cek energi Muhammad Hamdan Al-Ghazali. Channel ketiga Maniak Akik yang membahas gemstone lengkap secara internasional, gemologi, kandungan mineral, aura, zodiak, dan metafisika modern. Di sana saya gabung ya, yang rasionalis semua saya jelaskan sedetail-detailnya di Maniak Akik. Secara metafisika modern saya jelaskan sedetail-detailnya ya. Nah, dan untuk channel baru saya Maniak Bacan, itu hanyalah saya menjual keindahan, tidak mengaktifkan, tidak melakukan ritual, karena melakukan ritual juga lumayan berat ya, sampai puluhan ribu untuk menghidupkan, dan dia memang lebih dominan untuk karismatik dan keindahan ya, tidak untuk penjagaan diri. Jadi cukup saya jual keindahan dan fisik dan kualitas dari batu tersebut ya. Nah, itu penjelasannya, semoga berkah manfaat ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid Metafisik Produk menjual baju-baju sufi sebagai pengingat kemurnian batin diri dan batin orang lain yang melihatnya, menyebarkan virus-virus cinta ketika memakainya dimanapun berada. Tersedia semua jenis ukuran laki-laki dan perempuan, baik panjang dan pendek.
Harga promo murah dengan kualitas cotton dan sablon terbaik. Kontak admin, hubungi WhatsApp 0858 1688 0424. Inilah review baju sufinya. Baju sufi yang pertama, logo Tauhid Metafisik, lambang Tauhid, yang di belakang yang ada hanya satu. Baju sufi yang kedua, aku lebih memilih menjadi orang murni. Logo di belakang baju adalah Tauhid Metafisik. Baju sufi yang ketiga, ketika hawa nafsu takluk maka damailah dunia. Tulisan di belakang adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keempat, aku patah hati pada fananya dunia. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang kelima, suara nuranimu bersih dan murni. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keenam, ego diri adalah dinding pembatas antara diri dengan Tuhan. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Segera pesan baju-baju sufi, stok terbatas. Terima kasih.